warahmatullahi wabarakatuh. Shalom semuanya, perkenalkan kami dari kelompok pengantar ilmu komunikasi dengan tema presentasi hari ini yaitu komunikasi antar budaya. Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya adalah Devi Swarni Berutu dengan dua rekan saya, yaitu ada Anggi Rahmadias dan ada Mailiana Nur Utari. Sini kami akan mempresentasikan materi tentang komunikasi antar budaya. Sebelumnya kita akan membahas 4 materi, yaitu ada hakikat kebudayaan, arti penting komunikasi dan budaya, prinsip-prinsip komunikasi antar budaya, dan hambatan komunikasi antar budaya. Pembahasan pertama akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Anggi Rahmadias. Pada Anggi, dipersilakan untuk mempresentasikan materi hakikat kebudayaan. Baik, terima kasih Devi. Saya akan membahas tentang hakikat kebudayaan. Kebudayaan dari akar budaya yang berasal dari kata budaya memiliki arti budi dan akal. Kebudayaan ialah pikiran, karya, atau hasil karya manusia, memiliki fungsi untuk mengatur, mengendalikan, dan memberi arah pada tingkah laku dan perbuatan manusia. Menurut Alo Liliwari 2002 merangkum definisi kebudayaan. Menurut Iris Warner dan Linda Bemer, kebudayaan merupakan pandangan yang berhubungan dengan sesuatu yang dipelajari, dibagi, atau dipertukarkan oleh sekelompok orang yang berisi pandangan. Yang kedua, dalam arti luas merupakan totalitas dari sesuatu yang dipelajari manusia dan akumulasi dari pengalaman yang dialihkan secara sosial. Yang ketiga, pandangan hidup dari sekelompok orang dalam bentuk perilaku, kepercayaan, nilai, simbol-simbol yang diterima tanpa sadar atau tanpa dipikirkan. Menurut Larry A. Samovar dan Richard E. Forte, kebudayaan dapat berarti simpanan dari pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, makna, hierarki atau jabatan, agama, pilihan waktu, peranan, relasi, ruang konsep yang luas, dan objek material. Kebudayaan dapat diartikan sebagai cultivation atau pengolahan penanaman. Bersifat menegaskan bahwa efek yang ditimbulkan oleh media lebih bersifat kumulatif dan berdampak pada sosial budaya daripada individu. Contohnya, menonton adegan kekerasan melalui televisi, menonton perkembangan COVID 2019. Kemudian ada kegiatan untuk mengembangkan pendidikan dan moral, misalnya melalui pendidikan. Yang ketiga ada pendampingan ahli dan pelatihan keterampilan. Contohnya dapat memahami dan menerapkan sebuah seni atau tarian pada suatu budaya. Yang keempat ada pengetahuan untuk mempelajari dan mengalihkan bagi generasi lainnya. Integrasi pola atau pola pengetahuan manusia, kepercayaan, dan perilaku yang tergantung pada kapasitas manusia untuk mempelajari dan mengalihkan pengetahuan bagi generasi lain. Contohnya, imigran pada saat pertama kali datang ke Indonesia mengalami penolakan lingkungan sosial setelah mempelajari budaya Indonesia, mereka bisa menghargai kebudayaan yang ada di Indonesia. Yang kelima, melestarikan kehidupan material melalui media. Melestarikan kehidupan material melalui media, contohnya penggunaan batik yang sudah dapat dirasakan oleh para warga negara asing. Mereka bisa menggunakan batik dari Indonesia dan mereka bisa menggunakannya di kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Devi Swarni. Saya persilakan Devi Swarni. Terima kasih untuk rekan saya, yaitu Anggi. Di sini yang kedua yaitu arti penting komunikasi dan budaya.
Menurut Tejuarsa tahun 2004, 8.17, tema pokok dalam membahas komunikasi antar budaya adalah derajat perbedaan latar belakang antara para peserta komunikasi yang disebabkan oleh perbedaan-perbedaan kebudayaan. Alfred Korzybski menyatakan bahwa kemampuan manusia berkomunikasi menjadikan mereka pengikat waktu atau time binder. Definisi komunikasi antar budaya menurut Andrea L. dan Dennis dalam Liliweri 2003 halaman 12, komunikasi antar budaya adalah komunikasi antara orang-orang yang berbeda kebudayaannya, misalnya antara suku bangsa, antar etnik, ras, dan kelas sosial. Komunikasi antar budaya dapat disimpulkan sebagai komunikasi yang komunikatornya adalah anggota suatu budaya dan penerima pesannya adalah anggota suatu budaya lainnya. Contoh halnya seperti di Indonesia ini banyak banget beragam suku budaya yang ada. Seperti halnya dengan kita bertiga dengan beda-beda suku, dari saya sendiri suku Batak dan rekan kerja saya mungkin ada yang dari Jawa ataupun ada yang dari Sunda. Kita semua beda dalam suatu suku budaya, namun dapat saling mengerti satu budaya dengan yang lainnya. Istilah komunikasi budaya secara luas. Yang pertama ada komunikasi antar budaya, yaitu misalnya dengan orang Indonesia dengan orang Jepang dalam hal menyapa. Kita perbedaannya itu ketika kita menyapa bagi orang Indonesia adalah dengan berjabat tangan, tapi dengan orang Jepang ialah menundukkan setengah badannya. Komunikasi antara ras dan etnis. Ini bisa kita temukan di negara luar negeri ataupun di luar negeri, contohnya ada di Amerika, yaitu ada yang rasnya kulit putih dengan hitam, adapun juga ras dengan rambut lurus maupun rambut keriting. Yang ketiga yaitu komunikasi antar kelompok agama yang berbeda. Contohnya ada di Indonesia yang saat ini. Kita memiliki banyak beragam suku agama, ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang selanjutnya yaitu komunikasi antar bangsa yang berbeda. Antara bangsa satu sama lain ada bangsa Amerika Serikat atau Cina, Jepang, Indonesia, di mana semuanya mempunyai suatu kebudayaan yang berbeda. Selanjutnya yaitu komunikasi antar subkultur yang berbeda. Subkultur yang berbeda itu maksudnya adalah antara tunanetra dan tunarunggu pada saat berkomunikasi. Jadi mereka memahami satu sama lain dengan menggerakkan suatu organ tubuh yang mengisyaratkan sebuah kata-kata apa yang sedang mereka sampaikan. Yang selanjutnya yaitu adalah komunikasi antar subkultur dan kultur yang dominan. Maksudnya di sini yaitu ada kaum manula dengan kaum pemuda, di mana dalam hal menguasai sebuah teknologi. Kaum manula mungkin pada saat zaman sekarang sudah ketinggalan era-era penguasaan teknologi, namun pada kaum pemuda lebih menguasai penguasaan teknologi saat ini. Selanjutnya yaitu komunikasi antar jenis kelamin yang berbeda. Yang sering kita temui yaitu ada dua jenis kelamin yang berbeda, yaitu pria dan wanita. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang menyebabkan komunikasi antar budaya. Yang pertama adalah mobilitas. Mobilitas ini merupakan suatu perjalanan dari negara satu ke negara lainnya, sehingga kita mempunyai suatu ikatan dalam tujuan bersama. Contohnya itu yaitu pertukaran antar pelajar, di mana pelajar Indonesia yang ke Jepang, ke Cina, ke Korea, dan sebaliknya dari negara mereka pun datang ke Indonesia dengan mempunyai tujuan yang sama, yaitu mengetahui ilmu negara satu sama yang lainnya. Yang kedua yaitu saling ketergantungan ekonomi. Saling ketergantungan ekonomi yaitu di mana negara maju masih harus berhubungan dengan negara berkembang. Contohnya pada saat ini adalah Indonesia dengan negara Cina dalam hal perkembangan batu bara, di mana Cina masih membutuhkan negara Indonesia untuk mengimpor batu bara Indonesia, dan sebaliknya Indonesia pun masih membutuhkan jasa dari negara Cina, yaitu dalam hal teknologi komunikasi. Dan yang selanjutnya, ini ya kita akan membahas teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi ini
Yang tadi seperti kita sudah bahas, di mana pada negara Indonesia sudah banyak sekali handphone-handphone canggih yang diekspor dari negara Cina ataupun negara Korea. Jadi saling menguntungkan negara satu dengan negara lainnya. Yang keempat yaitu kesejahteraan politik. Kesejahteraan politik ini bergantung dari negara lain juga. Contohnya kerjasama antara Indonesia dengan Amerika Serikat yang pada saat itu Bapak Jokowi datang ke Amerika Serikat untuk bersilaturahmi dan membahas politik ke depannya antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Ini adalah salah contoh gambar dari arti pentingnya komunikasi budaya. Prinsip-prinsip komunikasi antar budaya. Yang pertama yaitu ada relativitas bahasa, di mana bahasa di dunia ini sangat berbeda dalam hal karakteristik, semantik, dan strukturnya. Antara bahasa Indonesia dengan bahasa ya negara lainnya pun sangat berbeda. Di negara kita kayak bahasa Sunda, Jawa, Batak, terus bahasa Bengkulu, bahasa Minang, dan bahasa-bahasa lainnya itu mempunyai ciri khas yang berbeda. Namun jika kita saling mengerti satu sama lain dengan mempererat bahasa Indonesia, maka kita akan saling mengerti apa maksud dan makna dari dari sebuah komunikasi antar budaya tersebut. Yang kedua yaitu bahasa sebagai cerminan budaya. Bahasa sebagai cerminan budaya, maka semakin besar perbedaan budaya, semakin besar juga perbedaan komunikasi, baik dalam bahasa isyarat maupun nonverbal. Jadi seperti yang sudah kita bahas, di mana bahasa merupakan cerminan budaya. Ketika saya sebagai suku Batak berbahasa Batak dengan teman kita yang suku Jawa mungkin tidak akan mengerti, tapi ketika kita saling mengenal konteks budaya satu dengan yang lain, saling mempelajari, saling menghargai, maka kita akan mulai mengerti satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga yaitu mengurangi ketidakpastian. Adalah makin besar perbedaan antar budaya, semakin besar ketidakpastian dan ambiguitas dalam komunikasi. Jadi kita jangan jangan terlalu menyepelekan budaya satu dengan yang lain. Jadi kalau kita mau terbuka satu sama lain, kita mau saling berkomunikasi, maka kita akan saling bergantung dan saling berhubungan satu dengan yang lain. Dan yang keempat, kesadaran diri dan perbedaan antar budaya, di mana perbedaan pada saat ini kan semakin besar ya. Kita harus sadar diri bahwa contohnya kita di Indonesia ini bukan hanya 1, 2, 3 suku saja, kita banyak suku. Jadi kita harus saling memaklumi sebuah perbedaan. Dan yang kelima yaitu interaksi awal dan perbedaan antar budaya, di mana interaksi awal perlu dipahami dan diupayakan berkurang tingkatnya saat hubungan menjadi lebih akrab. Awal pertemuan mungkin kita tidak boleh ngejudge orang dari awal, oh lu orang ini, oh lu orangnya kayak gini. Kita tidak boleh, kita harus mengenal dulu lebih dalam sebuah perbedaan yang kita miliki satu dengan yang lain. Baru ketika sudah mulai akrab, kita akan lebih mengerti lagi budaya satu dengan yang lain. Dan yang keenam adalah memaksimalkan hasil interaksi, di mana kita bisa meningkatkan setelah kita sudah mengenal. Dari poin yang kelima ini, kita sudah lebih dalam lagi mengenal, maka kita akan lebih memaksimalkan hasil interaksi dari budaya satu dengan budaya yang lain. Menurut Alo Liloweri 2002, 21-30, menjelaskan tentang konteks komunikasi antar budaya sebagai berikut. Yang pertama adalah komunikasi antar pribadi. Dilakukan 2 atau 3 orang lebih dalam latar belakang pribadi atau kelompok yang berbeda. Yang kedua yaitu komunikasi kelompok, di mana komunikasi ini dengan sejumlah orang baik dalam kelompok kecil maupun kelompok besar yang mempunyai latar belakang budaya ataupun kepentingan yang berbeda. Yang ketiga, komunikasi publik. Contoh komunikasi publik yaitu yang dilakukan oleh seseorang kepada sekelompok dalam situasi pertemuan. Contohnya seperti seminar, rapat, simposium dengan audiens yang berbeda latar belakang budayanya. Dan yang keempat yaitu komunikasi organisasi. Komunikasi antar pribadi atau komunikasi kelompok yang bersifat impersonal yang dilakukan oleh pribadi atau kelompok unit kerja dalam satu organisasi. Jadi dalam organisasi ini misalnya setiap divisi perusahaan mempunyai
grup-grupnya sendiri. Ketika perusahaan sudah mulai rapat, semuanya akan dijadikan satu sehingga menyebabkan sebuah komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi ini mempunyai 3 jalur komunikasi, yaitu ada vertikal, horizontal, dan diagonal. Yang kelima, yaitu komunikasi massa. Proses yang dilakukan oleh media massa yang melibatkan berbagai aspek perbedaan, aspek latar belakang budaya dari pengelola, saluran, pesan-pesan, dan khalayak maupun dampaknya. Sini komunikasi massa yang sedang terjadi pada saat ini, yang dulunya kita masih membaca koran, membaca majalah, beriringnya waktu, untuk mengenal komunikasi antar budaya sudah semakin canggih, kita bisa melalui gadget kita ataupun handphone kita. Yang keenam yaitu konteks pendidikan, di mana komunikasi antar budaya ini berkonteks dalam pendidikan dan pelatihan. Ketika kita belajar sejarah, ketika kita juga belajar tentang lingkungan budaya satu dengan yang lainnya pada masa sekolah. Yang ketujuh yaitu konteks layanan kesehatan, di mana komunikasi dalam proses sosialisasi. Di sini proses layanan kesehatan masyarakat. Dokter-dokter yang di Jakarta misalnya datang ke daerah pelosok Papua untuk menangani masyarakat Papua yang sedang terkena sakit penyakit gitu. Jadi tanpa membedakan suatu budaya untuk memberikan efek lingkungan sosial yang membantu satu dengan yang lainnya. Yang ke-8 yaitu komunikasi gender. Berdasarkan gender, fungsi dan peran gender dalam organisasi, publik, media, dan juga keluarga. Contohnya seperti ayah dan ibu mempunyai peran masing-masing dalam sebuah keluarga. Yang ke-9 yaitu komunikasi bisnis, di mana komunikasi dalam latar belakang budaya bisnis yang berbeda. Seperti halnya yang tadi, bisa juga kita kaitkan dengan Pak Presiden Jokowi dengan Pak Presiden Amerika, di mana bekerja sama untuk mencapai sebuah kesejahteraan politik dalam berbisnis. Ini contoh gambar dari prinsip-prinsip komunikasi antar budaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Meliana Nur Utari. Baik, terima kasih Kak Devi. Saya akan lanjutkan materi hambatan komunikasi antar budaya. Menurut Barna tahun 1988, Ruburn tahun 1985 dalam Divito tahun 1997 halaman 488 sampai 491 yaitu yang pertama mengabaikan perbedaan antara komunikator dengan komunikan atau kelompok kultur yang berbeda. Kedua, mengabaikan perbedaan makna. Ketiga, melanggar adat kebiasaan kultural. Keempat, menilai perbedaan secara negatif. Kelima, kejutan budaya. Selanjutnya, kunci keberhasilan dalam komunikasi antar budaya yaitu yang pertama, social value. Ini seperti menciptakan lapangan pekerjaan tanpa membedakan budaya. Kedua, ada roles and status. Ini peran dan status. Jadi, kita tuh sama-sama tidak boleh membedakan ini misalnya atasan kita harus bersikap seperti ini, bawahan kita harus bersikap seperti ini. Jadi tidak boleh membedakan status apapun. Yang ketiga ada concept of time. Ini maksudnya adalah konsep waktu seperti menilai kelompok lain dengan standar, perilaku atau adat kebiasaan dalam kelompoknya. Yang keempat, konsep of personal space. Ini seperti konsep ruang pribadi seperti misalnya di orang Amerika dan orang Jepang. Untuk berbisnis mereka itu saling berdekatan berjarak 5 kaki, tetapi sebenarnya itu tidak nyaman bagi salah satu pihak. Jadi seperti itu. Selanjutnya, menurut Lewis dan Slade Raharjo 2005 halaman 54, ada 3 perbedaan yang paling mendasar dalam proses komunikasi antar budaya, yaitu kendala bahasa. Untuk
kendala bahasa ini, ada kendala bahasa, kedua perbedaan nilai, ketiga perbedaan pola pikir. Menurut Sasa Juarsa Senjaya 2004, halaman 8 sampai 19, pentingnya pemahaman komunikasi antar budaya yang dikelompokkan dalam yang pertama ada kesadaran pribadi, sadar akan kepribadian, kecenderungan, kebiasaan atau pola tingkah laku masing-masing. Kedua, kesadaran domestik. Adanya peluang setiap individu berinteraksi dengan orang-orang lain yang memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda. Ketiga, ada kesadaran internasional. Kesadaran internasional ini seperti peluang berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai bangsa dengan perbedaan nilai-nilai, adat istiadat, ideologi, keyakinan, ekonomi sosial, politik negara, serta keamanan negara yang berbeda. Selanjutnya, Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.